Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun azimun jalla lahu kullu syai'in wa khada'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i wa akmalul muttaba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wara, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah setia musalla az-zakirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian rutin setiap hari Ahad. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah kumpulkan kembali kita di surganya Allah dalam keadaan mendapat ridha dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya yang mengisi kajian pada hari ini adalah guru kita Gus Arifin. Namun karena beliau berhalangan, jadi Bapak RT, Bapak DKM meminta saya untuk menggantikan beliau, yang padahal kalau dilihat dari sisi keilmuan sangat jauh dengan beliau. Beliau adalah senior saya, dari pengalaman, makanya mungkin kajian kita pada hari ini banyak kekurangannya. Ya rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka surah Fatir ayat 29 dan 30. Saya ulangi, saya ingin mengajak antum semuanya untuk membuka surat Fatir, surat nomor 35 ayat yang ke-29 dan 30. Karena kita akan kaji isi makna atau tafsir dari ayat ini. Namun sebelum kita lanjutkan kajian tafsir kita, alangkah baiknya kita membaca sama-sama dulu. Saya bacakan duluan, nanti Bapak Ibu mengikuti dari belakang. Siap? Baik, saya bacakan Pak ya. Mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal ladzina yatluna kitaballah. Ayo. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إنه Sadaqallahul azim. Sedikit sebelum kita lanjutkan pemaknaan dari ayat ini, kita akan sedikit belajar tentang tajwidul Quran atau tahsinul Quran, adab-adaban tata cara membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam ayat ini Allah mengawali dengan innal ladzina ada nun bertasydid atau bersyiddah sama saja. Tekankan ketika kita menemukan nun ditasydid maka tahan minimal 2 harokat, maksimalnya 3 harokat tahannya. Jadi innal ladzina, tahan dulu. Innal ladzina, coba. Innal ladzina. Nah, sekali lagi coba. Tuh 2 3. Innal. Diingat ya, setiap ada nun ditasydid panjangkan minimal 2 harokat, maksimal 3 harokat, disebut dengan istilah gunnah. Sama halnya kalau kita mendengar kematian, kita membaca inna lillahi wa inna, panjangkan kan tasydid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Al-Qur'an, Al-Baqarah. Pertama, kedua, innal ladzina yatluna kitaballah. Kitaballah, Allah ketika ada harokat fathah dibaca tafkhim tebal. Jangan kitaballah, tapi kitaballah, kitaballah. Dan ketika mempraktekkan bacaan Allah tanpa dibantu oleh bibir kita, bukan Allah. Kalau au berarti ada waw, ada w di sini. Au, tapi tidak pakai melibatkan bibir. Allah. Coba Allah. Allah. Nah, bukan au. Jangan lihat, jangan pakai w, jangan au, tapi Allah. Allah. Coba sama-sama 1 2 3. Allah. Allah. Itulah namanya tafkhim tebal. Karena kalau kita membaca Allah dengan melibatkan bibir ada w-nya nanti au. Jadi ada w-nya Allah. Jadi Allah. Itu namanya istilahnya tafkhim tebal. Berbeda ketika kata Allah diawali dengan kasrah maka dibacanya tarqiq. Seperti bismillah, tipis, bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Bismillah. Namanya apa tadi? Tarqiq tipis.
Sebetulnya tarkik ini hanya ada dalam istilah ro saja, ro yang tarkik dan tafkhim. Lalu kenapa Allah kok dilibatkan, dimasukkan dengan kategori maknanya sama dengan istilah tarkik tafkhim? Karena ketika disebutkan Allah itu kumpul 3 lam. Allah, lam tasydid. Allah, lam tasydid. Ro 1 itu sebanding dengan 3 lam. 1 ro sebanding dengan 3 lam. Makanya hukum tafkhim, tarkik itu disamakan dengan ro. Jadi Allah sama hukumnya dengan ro 1. Nah, berikutnya wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di akhir ayat ini ada tabur. Jadi asal mulanya tabur ini hanya dibaca 2 harokat, taburo, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Ketika diwasol ke ayat berikutnya, lan tabura liyuwaffiyahum. Tapi ketika berhenti di tabur, maka yang tadinya hanya 2 harokat saja itu boleh dibaca dengan 3 cara, 2 harokat, 4 harokat, dan bahkan 6 harokat. Jadi hukum mad tabi'i atau mad asli ketika diwaqaf itu boleh dibaca 2, 4, dan 6 harokat. Seperti Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan, waqaf. Kalau dilanjut 2 harokat nggak boleh lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimil hamdu. Jangan rahimil hamdu, kelebihan. Tapi ketika diwaqaf, maka yang tadinya hanya dibatasi 2 harokat saja itu boleh dibaca 2, 4, dan 6 harokat. Disebut dengan istilah mad arid disukun. Jadi boleh kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Atau 4 Bismillahirrahmanirrahim. Atau 6 bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh 2, 4, dan 6. Begitu saja Pak, sedikit ilmu tajwid tahsin ya, karena kalau kita pelajari sampai akhir kita nggak ada kemanaan tafsir Al-Quran ini. Yang kedua, kita akan belajar memaknai dari ayat ini. Kita lihat, kita baca secara perkata. Innalladzina di sini ada 2 makna. Yang pertama inna, kedua alladzina. Inna sesungguhnya, alladzina asalnya, alladzina orang-orang. Alladzina ialah jama' dari kata alladzi. Alladzi dijamakkan menjadi alladzina. Sesungguhnya orang-orang yatsluna kitaballahi, yatsluna yang membaca, yang selalu rutin membaca kitaballahi, kitab Allah. Wa aqamus salata, wa aqamu, dan mereka mendirikan as-salata, salat, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari sebagian razaqnahum, rezeki yang telah kami limpahkan kepada mereka, sirron, baik dalam keadaan sembunyi, wa alaniyatan, dan juga terang-terangan. Yarjuna, mereka berharap atau mengharapkan, tijaratan, sebuah perdagangan, lan taburo, yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Wa yazidahum, dan agar Allah menambahkan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha mensyukuri. Itu makna perkataan. Jadi kita ulang kembali. Innal ladzina yatluna kitaballah. Dalam ayat ini terkumpul 3. Yang pertama ilmu,
kedua amal, yang ketiga buah dari amal kita. Ada ilmu, ada amal, ada buah dari amal kita. Atau istilah lain mengatakan ada syariat, ada tariqat, ada hakikat. Syariah, tariqah, hakikat. Atau kalau bahasa kita ada teori, ada praktek, ada hasilnya. Teori, praktek, hasil, atau ilmu, amal, buah amal, atau syariat, tariqah, dan haqiqah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, man alima man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, barang siapa mengamalkan, bima alima, ilmu yang dia ketahui, warasahullahu ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Ada 3 di sini. Pertama ilmu. Setelah berilmu, beramal. Setelah beramal, dapat hasil, yaitu mendapat ilmu yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Di sini pun sama. Allah mengatakan di sini ilmunya apa? Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, lalu mendirikan salat, lalu menginfakkan sebagian hartanya, maka mereka sama dengan mengharapkan sebuah perdagangan, usaha, atau kehidupan yang tidak akan pernah merugi. Ilmunya apa? Ketika orang membaca Al-Quran rutin, mendirikan sholat, berinfak, kemudian dalam keadaan sir dan alaniyah, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ini ilmunya. Kita praktekkan. Kita baca Al-Quran tiap hari, kemudian melakukan sholat, kemudian berinfak. Maka hasil dari pengamalan kita adalah mendapatkan sebuah usaha, sebuah perdagangan, bahkan kehidupan sehari-hari yang tidak akan pernah merugi. Dan bahkan Allah mengatakan ayat berikutnya, dan Allah sempurnakan kepada mereka pahalanya dan ditambah lagi bonus dari karunia-Nya. Jadi 3 pesan Allah Ta'ala. Kalau kita ingin usaha kita ingin perdagangan kita, bahkan kehidupan kita sehari-hari dalam berkeluarga, bermasyarakat, atau rekan kerja, pokoknya amalkan 3 hal ini. Allah jamin kehidupannya tidak akan pernah merugi. Usahanya pun tidak rugi. Meskipun rugi, Allah ganti dengan cara yang lain. Kadang-kadang kita punya usaha mungkin ratusan juta ya hasilnya, tapi tetap tidak barokah, merugi. Kenapa demikian? Karena ternyata harta yang kita miliki tidak membuat kita nyaman, tidak membuat enak tidur, juga enak makan. Kenapa demikian? Boleh jadi hartanya adalah harta yang tidak barokah. Beda dengan harta barokah, Pak Ibu. Meskipun sedikit, subhanallah, bisa tenang hidup kita, nyaman hidup kita, tidak ada pikiran kemana-mana. Nah, kalau kita ingin seperti itu, maka rutinkan 3 pesan ini. Pertama kita lihat, innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu rutin membaca Al-Qur'an. Artinya kalau rutin tidak hanya sekali saja. Pagi dibaca, sore dibaca, malam pun dibaca, atau mungkin setiap sholat habis sholat fardu baca Al-Quran meskipun 1 halaman, nanti zuhurnya baca lagi, asarnya baca lagi. Ini rutin namanya. Suatu hari dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, berapa harikah saya harus menghatamkan Al-Quran? Kata beliau, kata Rasulullah, cukup bagimu setiap 1 bulan sekali hatamkan Al-Quran.
Berarti berapa seharinya? 1 juz. 1 juz. Kata beliau Ibnu Umar, ya Rasulullah, hamba masih mampu lebih dari itu. Kata baginda Rasul, jika demikian setiap 25 hari sekali khatamkan Al-Quran. Sanggup Pak? Sanggup Ibu? Insya Allah 25 hari sekali. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, saya masih mampu lebih dari itu. Oh, jika demikian setiap 20 hari sekali khatamkan Al-Qur'anul Karim. Tambah lagi nantang Ibnu Umar nih, ya Rasulullah, hamba masih mampu. Jika demikian setiap 15 hari sekali, dikurangi lagi itu. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, saya masih mampu, masih sanggup lebih dari itu. Jika demikian setiap 10 hari sekali. Masih kekeh Ibnu Umar, ya Rasulullah, saya masih mampu. Jika demikian terakhir setiap 5 hari sekali khatamkan Al-Qur'anul Karim. Jangan kurang dari itu. Karena kalau orang biasanya kalau khatam Al-Qur'an kurang dari 5 hari itu bacaannya kurang benar ya biasanya. Ngebut biasanya kan. 5 hari sekali. Jangan sampai kurang dari itu. Kenapa demikian? Karena khawatir bacaannya nanti banyak yang salah, bahkan membuat kita malal, bosan. Jadi Bapak Ibu semuanya, untuk ukuran rutin baca Al-Quran itu minimalnya, maksimalnya minimal setiap sebulan sekali khatam Al-Quran ya. Jadi sehari 1 juz. 1 juz. Jadi kalau misalnya ada Quran 10 lembar Pak, nih 10 lembar kan Al-Quran kan ada 1 juz 10 lembar, 9 lembar, 8 lembar, beda Al-Qurannya. Kalau ini Qurannya nih 10 lembar 1 juznya. Nah berarti kalau 5 waktu, subuh, zuhur, asar, pagi, isya, berapa lembar? 2 lembar, subuh 2 lembar, Shadaqallahul Azim 1. Nanti zuhurnya baca lagi 2 lembar, asar baca lagi terus sampai selesai. Jika kita punya perkiraan, wah asar kayaknya saya nggak bisa nih, soalnya kerjaan kantor, berarti double nanti zuhurnya atau maghribnya. Intinya adalah 1 hari 1 juz. Halaman, sanggup? Insya Allah sanggup. Kalau kita niat yang kuat, insya Allah sanggup. Itu adalah orang yang rutin membaca Al-Quranul Karim. Dijamin Pak, Allah jamin orang yang sering baca Al-Quran pertama awet muda. Awet muda. Saya lihat orang sini awet muda semua nih. Kayaknya ahli Quran semua ini. Awet muda dijamin itu. Yang kedua, hati tenang. Meskipun banyak pujian, banyak cacian, banyak kekurangan, tapi tenang hati kita, damai, tentram. Dan bahkan kalau kita sakit Pak, sakit yang mungkin yang paling apa namanya, yang paling parah mungkin ya, kayak sakit gigi Pak, itu kan parah juga gigi ya. Itu kalau sakit gigi sangat bawahnya marah terus kan, nggak boleh ada yang bicara keras apa. Tapi kalau kita banyak baca Al-Qur'anul Karim, meskipun sakit gigi sebesar apapun pipinya itu biasa saja, tidak seperti biasanya. Jadi intinya adalah kalau kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman di hati kita, kalau kita banyak baca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan damai, tenang. Yang ketiga adalah otaknya itu tidak akan pernah berubah, Pak. Subhanallah. Otaknya orang yang sering baca Al-Quran tidak akan berubah. Tetap cerdas. Makanya dulu ada orang hafal Al-Quran mungkin berapa surat, tapi dia gila. Dia gila. Subhanallah, ketika gilanya, dalam gilanya baca Al-Quran ya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Gila apa dia? Ulang lagi. Jadi ada bekas-bekas Al-Quran dalam tubuhnya. Subhanallah. Makanya pertama adalah rutinkan baca Al-Quran. Namun ketika baca Al-Quran, kita mesti tahu adab-adaban baca Al-Quran. Yang pertama adalah Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila Anda membaca Al-Quran, maka awali dengan membaca
A'udzubillah, isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap awal baca Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an pada tengah nih. Baca Yasin misalnya, buat tengah-tengah nih, innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim. Ada salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, terputus bacaan kita kan. Ada apa Pak? Atau telepon berdering, kita angkat, ya assalamualaikum. Selesai itu kan kita kembali ke Al-Quran. Ini awal lagi, baca lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baca kemudian. Setiap mengawali baca Al-Quran, maka bacalah isti'adzah. Ya, isti'adzah ini berlaku di setiap awal membaca Al-Quran. Kalau bismillah itu berlaku di setiap surat. Setiap awal surat, maka baca bismillah. Al-Baqarah baca bismillah. Al-Imran awal pertama baca bismillah. Terus sampai terakhir. Kalau tengah-tengah surat, tidak mesti baca basmalah. Cukup a'udzubillah saja. Terlebih lagi kalau kita tadarusan, Pak. Tadarusan ini ngeliling. Kan bergeser. Ini ada sebagian menyebutkan kalau kita sedang berkumpul begitu, tidak mesti baca isti'adzah keras, pelan saja. Geser kan, baca pelan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca ayatnya sambungan. Kenapa? Agar tidak dianggap memutuskan bacaan. Makanya pelan suaranya. Bismillah, langsung baca. Misalnya di sini baca nih apa Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dia baca saja pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya berhenti situ kan. Geser. Nah, agar tersambung kelihatan menyambung, dia baca isi aja pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Geser. Tapi untuk memperlihatkan tajwid kita di depan seorang guru, itu harus baca isti'adzah. Keraskan baca isti'adzah kita agar terlihat apakah ada salah dari ucapan isti'adzah. A'udzubillah. Keraskan. Tapi kalau tidak ada gurunya, teman-teman seperti ini, ya sudah. Sunnah ini, sunnah baca isti'adzah. Yang pertama. Yang kedua adalah menjaga mulut kita. Kalau kita baca Al-Quran, hati-hati mulut kita ada baunya. Misalnya habis merokok, kan bau tuh. Atau habis makan jengkol, ya. Petai itu kan bau. Jadi kalau bisa, gosok gigi dulu. Kenapa? Karena kita akan membaca ayat suci Al-Quran. Jadi sucikanlah mulut kita. Kumur-kumur. Makanya sunnah kalau mau baca Al-Quran, siwak dulu, bersusur dulu. Atau gosok gigi dulu. Kemudian menghadap kiblat kalau bisa. Kalau bisa, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan khusyuk, dengan adab, dan jangan sekali-kali meletakkan Al-Quran sejajar dengan kita. Al-Quran itu tinggi derajatnya, jadi kita jangan sampai duduknya kita dengan Al-Quran sama. Misalnya ini Al-Quran, Pak, diletakkan di sini, itu sama dengan kita sejajar. Tidak boleh. Kalau bisa ada sesuatu yang melebihi dia. Apakah kopiah kita, saya buka Pak, maaf ya. Atau mungkin apa? Atau mungkin bangku atau meja atau apa? Jangan sampai Quran sesuai dengan kita seperti ini. Tidak boleh. Dan ketika baca Al-Quran pun jangan sampai dagu kita di atasnya. Ini kecuali mungkin bagi yang matanya bermasalah, Pak, ya. Begini, ini kurang adab. Kenapa? Dagu kita di atas Al-Quran. Jadi begini kalau bisa nih baca Al-Quran. Ini. Jadi intinya adalah Al-Quran mesti kita agungkan. Jangan sejajar dengan kita dan jangan meletakkan apapun di atas Al-Quran. Seperti tasbih. Mohon maaf, tasbih atau remote di atas Al-Quran. Ini apa? Bukan ya. Atau mungkin apa lagi? Kopiah. Jangan, nggak boleh. Al-Quran paling tinggi, paling atas. Yang paling atas adalah Al-Quran yang murni tanpa ada terjemah. Itu yang paling tinggi. Paling atas. Nah, di bawahnya di bawahnya adalah Al-Quran yang terjemahan di bawahnya dia. Nah, berikutnya adalah apa? Ilmu hadis, di bawahnya lagi. Fikih, di bawahnya lagi. Terus berurutan. Jangan sampai salah meletakkan mana yang paling tinggi, mana yang paling bawah.
Ini diantaranya adab Al-Quran ketika meletakkan Al-Quran. Nah kemudian yang terpenting adalah tata cara membaca Al-Quranul Karim. Jangan sampai salah satu huruf yang kita baca. Kenapa? Karena bisa merubah arti dari Al-Quran tersebut. Misalnya hak tipis dengan hak tebal. Hak tipis, hak tebal ini bisa berubah arti. Misalnya orang baca Al-Fatihah, Alhamdu, hak tipis kan, Alhamdu, maknanya segala puji. Kalau hak tipis diganti dengan hak tebal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya berubah. Bukan alhamdu segala puji, tapi alhamdu segala yang diam, segala yang meredak. Lillahi itu bagi Allah, untuk Allah. Nah ini maknanya berubah. Nah ketika kita baca Al-Quran, satu huruf bisa merubah arti, berarti kita sama dengan merubah makna Al-Quranul Karim. Makanya kita dianjurkan untuk belajar baca Al-Quran. Mana huruf-hurufnya, bagaimana cara mempraktekkan huruf ini, huruf itu. Kemudian adabnya bagaimana ketika bertemu nun mati, bertemu dengan i dan itu. Ada hukum nun mati, ada mim mati, ada tasydid. Intinya adalah belajar baca Al-Quran. Kalau kita sudah belajar atau sedang belajar dan kita ingin membiasakan diri agar lancar bacaannya, maka ketika salah pun tidak masalah. Kenapa? Karena kita sedang belajar. Tapi kalau kita tidak mau belajar, merasa benar, padahal salah, justru ini yang bahaya. Takut masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anu. Rubba talin, begitu banyak orang baca Al-Quran, kata Nabi. Rubba talin, banyak orang baca Al-Quran, tetapi wal Qur'anu yal'anu, justru Al-Quran malah melaknat orang itu. Kenapa? Karena ternyata bacaannya banyak yang salah. Dalam baca Al-Quran ada dua kesalahan, namanya lahan kalau istilah dalam ilmu fikih, namanya lahan. Lahan itu kesalahan baca Al-Quran. Ada lahan yang merubah arti, ada lahan yang tidak merubah arti. Kalau lahannya merubah arti Al-Quran, maka kalau dia sholat, batal sholatnya. Tapi kalau tidak merubah Al-Quran maknanya, batal, sholat tidak batal, tetapi dia mendapat haram, dosa. Misalnya orang baca Alhamdulillah, betul pengucapannya, tapi dunya dipatahkan atau dikasrohkan. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. Nah, mengkasrohkan atau mendomakan dal di akhir, alhamdu, alhamda, alhamdi, tidak merubah arti. Tetapi bacaannya salah. Tapi salah di sini tidak merubah arti. Nah, ini sholatnya sah-sah saja, tetapi dia dapat dosa. Jadi di akhir-akhir ini Pak, di akhir-akhir kata baca Al-Quran, kalau kita rubah, itu tidak merubah arti, terkecuali yang sifatnya domir. Alhamdulillahu, misalnya Rabbul Alamin, tidak berubah arti. Ar-Rahmanur Rahim, Maliku, misalnya Maliku Yaumiddin atau Maliki Yaumuddin. Nah, jadi ujung-ujungnya dia dirubah. Ini tidak berubah arti, tetapi haram bacanya. Tapi kalau domir dirubah harakatnya, itu berubah arti. Misalnya siratal ladzina an'amtu, an'amta, an'amti, ini rubah artinya. An'amta engkau, an'amtu saya, an'amti kamu perempuan, rubah artinya karena domir. Tapi kalau di akhir bukan domir, itu tidak merubah arti sama sekali. Gitu Pak ya. Jadi pertama adalah perbaiki bacaan kita. Yang kedua adalah setelah kita perbaiki bacaan kita adalah mengamalkan kandungan atau bacaan yang kita baca. Amalkan isinya apa. Setelah baca betul, amalkan. Kalau orang sudah baca Al-Quran betul, kemudian diamalkan isinya, Rasul mengatakan, "Kul bisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Di hari kiamat nanti, orang yang membaca Al-Quran kemudian diamalkan, kedua orang tuanya akan Allah pakaikan mahkota.
Mahkota yang terangnya, sinarnya ini lebih terang daripada terangnya matahari. Bayangkan Pak, ini yang tidak baca Quran, orang tuanya saja dikasih mahkota. Bagaimana kata Nabi, bagaimana orang yang baca Al-Qur'annya? Gak kebayang kan? Jadi kalau kita sayang orang tua, di antaranya adalah baca Al-Quran dan amalkan isinya. Nanti orang tua kita akan bangga di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena anaknya memakaikan mahkota yang lebih terang dari matahari di atas kepalanya. Semoga kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan bisa mengamalkannya. Setelah diamalkan, diajarkan ke yang lain. Ke anak kita dulu, ke istri kita, atau teman kita, ajarkan Al-Quranul Karim. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian ialah man ta'allamal Qur'an, ialah orang yang mau belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an tidak mengenal usia. Kita nggak usah malu-malu Pak, sudah tua saya malu nih, nggak usah malu-malu. Saya nggak bisa baca Quran, jangan, nggak usah kecil hati. Justru orang baca Al-Quran yang terbata-bata Pak, yang kesulitan ketika baca Al-Quran, dia dapat pahala lebih daripada yang lancar. Jadi kalau orang baca Quran lancar, satu pahalanya, 1 sama dengan 10 kan. Tapi kalau orangnya terbata-bata, kesulitan, 2 pahala baginya. 1 pahala bacaannya, 2 pahala kesulitannya itu. Zalikal kitabu, misalnya kan pelan-pelan tuh, la, apalagi aku matanya masalah la raiba fi, dibanding zalikal kitabu la raiba fi, itu 1 pahala. Dan kalau kita baca Al-Quran, Allah balas setiap huruf yang kita baca itu 10 kebaikan. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam satu kata atau 1 pahala, tapi alif 1 pahala, lam 1 pahala, mim 1 pahala. Subhanallah, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran tidak paham maknanya? Apakah tetap dapat pahala? Tetap. Ada 2 bacaan yang meskipun kita tidak tahu maknanya, tetap pahala dapat. Yang pertama, membaca Al-Quran. Meskipun kita tidak paham maknanya, baca Al-Quran saja sudah buat pahala setiap hurufnya. Yang kedua, membaca sholawat. Membaca sholawat, meskipun tidak paham maknanya, tetap dapat pahala. Tapi kalau selain dari yang 2, zikir, tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tapi tidak paham maknanya, itu tidak ada pahala buat kita. Tasbihnya, takbirnya, tahmidnya, kalau tidak paham maknanya. Tapi kalau Quran dan sholawat tetap dapat pahala. Nah, berikutnya adalah cara membaca Al-Quran yang disebut dengan tilawah atau qiraat, itu isma'un nafsi, harus terdengar suaranya. Itu baru namanya tilawah atau qiraat. Yang namanya baca Al-Quran tidak terdengar suaranya, itu bukan bacaan, bukan qiraat, bukan tilawah. Jadi kalau orang haid sekalipun, haid atau punya hadas besar habis hubungan dengan istri atau dengan suami, dan dia kan tidak boleh baca Al-Quran, tapi kalau bacanya tidak terdengar suaranya, itu bukan qiraat, bukan tilawah, jadi tidak haram. Mulutnya digerak-gerakan. Yang disebut qiraah atau tilawah ialah yang terdengar suaranya. Sama kayak sholat kita, di sholat ada bacaan. Pertama takbir Allahu Akbar, yang rukun Mbak ya. Pertama takbir Allahu Akbar. Yang kedua Fatihah. Yang ketiga tahiyat akhir. Yang keempat salam, ini rukun. Takbir pertama itu rukun. Kalau tidak baca tidak sah sholatnya. Allahu Akbar, terdengar suaranya. Kalau imam harus kencang, Allahu Akbar. Kalau makmum setidaknya terdengar dengan telinga kita sendiri. Tapi jangan sampai mengganggu kanan kiri kita. Kalau mereka terganggu dengan bacaan kita, iya.
Ihdinas siratal ladzina. Terganggu kanan kiri kita, maka haram bacaan kita. Sebatas terdengar di telinga kita bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru namanya qiraah atau tilawah. Nah, kalau kita baca dalam sholat tapi tidak terdengar suaranya, maka bacaannya tidak jadi. Harus ada ucapan terdengar. Gitu Pak ya. Jadi pertama adalah rutin membaca Al-Qur'anul Karim setiap hari 1 juz ya Pak. Kita azam dari sekarang nih. Saya azam kepadamu ya Allah, bukan nazar Pak, azam. Beda azam, beda nazar. Kalau azam itu tidak diucapkan, itu azam namanya. Kita berkata dalam hati kita, ya Allah, saya berazam kepadamu akan membaca Al-Quran mulai hari ini 1 juz. Itu azam. Tapi kalau nazar diucapkan, ya Allah, saya bernazar kepadamu akan membaca Al-Quran mulai hari ini 1 juz. Nah, berarti tiap hari itu wajib. Yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Aqamu artinya mendirikan. Mendirikan dengan 2 cara. Yang pertama mendirikan secara zahir, kedua secara batin. Kalau bicara zahir berarti harus memenuhi syarat dan rukun. Kita salat ada bagian zahirnya, ada bagian batinnya. Kalau zahir adalah syaratnya salat dan rukunnya salat kita kerjakan. Syarat salat ialah praktek sebelum salat. Itu syarat namanya. Kalau rukun praktek dalam salat. Misalnya sebelum salat ada yang namanya berwudu dulu, itu syarat. Dalam salat sebelum salat ada yang namanya menghadap kiblat, itu syarat sebelumnya. Kemudian membersihkan badan kita dari sebuah najis pakaian ada tidak. Satu saja ada najis di sini, maka tidak sah salatnya. Dan najis di sini ada 2, ada 3 bahkan. Ada najis yang dimaaf di pakaian kita, ada najis yang tidak dimaaf. Kalau darah, nanah yang sedikit menempel di pakaian sholat kita, itu masih dimaafkan. Tapi kalau binatang yang tidak berdarah, yang tidak mengalir darahnya, menempel di baju kita, itu tidak dimaafkan. Misalnya ada bangkai nyamuk, atau bangkai apa lagi? Kutu. Ini kan tidak mengalir darahnya, ini tidak dimaafkan. Jadi si bangkai-bangkai yang kecil-kecil yang tidak mengalir darahnya, ketika nempel di baju kita, itu tidak ada ampun, tidak maaf. Beda kalau di air. Kalau di air, bangkai-bangkai kecil tidak berdarah ngalir, itu masih dimaafkan. Nah darah, sebaliknya. Darah kalau menempel di baju kita, itu dimaaf, kalau sedikit. Tapi kalau di air, tidak ada maaf. Jadi perhatikan Pak ya, kalau sholat, ada nggak nih? Hadis nih, kiranya. Kalau misalnya ada, hilangkan dulu. Yang kedua adalah suci tempat sholat. Tempat sholat bukan berarti satu sajadah, bukan Pak. Tempat sholat ialah tempat yang akan kita letakkan anggota sholat kita. Itu namanya tempat sholat. Misalnya Pak, ini sajadah Pak ya, ini sajadah nih. Ini bukan tempat sholat. Tempat sholat ialah tempat yang akan kita tempatkan anggota sholat kita. Misalnya kita ketika sujud kan meletakkan apa namanya? Sujud, kaki, telapak tangan dan dahi kita. Nah, di sini. Itulah tempat sholat. Andaikan di sini ada najis, ada mungkin tai binatang atau apa, itu jangan sampai kita pegang saja Pak. Yang penting ini tidak kita sentuh, maka itu termasuk tidak atau suci tempat sholatnya. Jadi dia bukan berarti begini, ada sajadah, ada najisnya, darahnya, itu boleh-boleh saja, sepanjang kita tidak menyentuh itu ketika kita sujud. Itu diantara syarat sholat. Kemudian juga diantaranya adalah menghadap kiblat. Mana kiblat? Kalau dalam Ka'bah itu kan, dalam Masjidil Haram itu ada istilah yakinan, harus yakin bahwa kita menghadap ke arah Ka'bah, yakin. Kalau tidak yakin, menghadapnya salah sedikit, maka fatal, tidak sah menghadap kiblatnya. Beda kalau luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram seperti di sini ini, apalagi Indonesia jauh sekali, itu cukup mengarah ke arahnya, ke jihadnya. Misalnya arah barat, mana barat? Oh itu barat. Meskipun sedikit melenceng,
itu tidak masalah. Kenapa? Karena bukan yakin tapi zonnan. Ada zon, praduga sini nih. Jadi kalau di luar Masjidil Haram itu zonnan, sebatas jihad saja yang kita arahkan. Jadi kalau dalam Masjidil Haram harus yakin. Nah setelah itu apa namanya? Ada rukun. Rukun itu ada dalam sholat. Seperti takbirnya, baca fatihahnya, rukunya, sujudnya. Itu semua namanya mendirikan sholat secara zahir. Dan tinggalkan yang membatalkan sholat. Yang kedua adalah mendirikan sholat secara batin kita. Artinya ketika sholat, ikhlaskan niat kita dan khusyukkan sholatnya. Itu. Jangan sampai kita sholat ada istilah ingin dipuji orang. Kalau sholat rame-rame, khusyuk banget begini. Bagian nggak ada orang, biasa. Disamakan kita sholat sendiri dengan orang banyak sama begitu semuanya. Itu namanya ikhlas. Kalau sholat sendiri beda dengan orang banyak ketika hadir itu berarti tidak ikhlas. Yang terakhir adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketiga, agar kehidupan kita barokah adalah berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sirran, baik dalam keadaan sembunyi, wa alaniyatan, dan juga terang-terangan. Jadi ada dua cara berinfak. Ada yang terlihat, ada yang sembunyi. Jangan semuanya sembunyi atau jangan semuanya terlihat. Ada dua cara. Di sehari itu kalau bisa kita berinfak secara terang-terangan. Yang kedua, berinfak secara sembunyi-sembunyi. Pada zaman dulu ada seorang tabi'in bernama Ibrahim bin Adham. Beliau ini adalah seorang ulama besar, tetapi tidak terlihat sedekahnya, Pak. Sampai orang mengatakan orang ini seorang ulama, pakar ilmu, tapi tidak mengamalkan sedekah. Masa ngomong sama orang sedekah, tapi dia nggak sedekah? Itu pandangan orang-orang sekitarnya. Nah, ternyata itu di kampung itu ada suatu keanehan. Itu anehnya apa? Di orang-orang di situ setiap bangun subuh nih, bangun menjelang subuh, itu selalu ada makanan di pintu mereka. Ini udah berjalan lama kan. Mereka mengira berarti ini kampung yang diberkahi. Allah kirim langsung dari langit. Itu mereka menyangka itu kan. Akhirnya berjalan waktu meninggallah Ibrahim bin Adham. Meninggal dunia, dan ternyata itu bungkusan yang biasa datang tiap pagi itu nggak ada. Dan ketika dimandikan oleh orang yang memandikan itu ada bekas apa namanya ini? Bekas tambang. Ternyata beliau setiap malam itu mengangkut gerobak, Pak, isinya makanan. Di sini, subhanallah. Nggak ada yang tahu dia sedekah tiap malam itu. Nah, baru mereka sadari ketika dimandikan, subhanallah, ternyata inilah orang yang sedekah tiap malam. Dan subhanallah, sedekah RS ini hebatnya apa? Itu bisa memadamkan amarah Allah. Nabi mengatakan sedekah sirri tutfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan amarah Allah. Allah marah sebagaimanapun marahnya kepada kita, kalau sedekah sir saja itu bisa padam amarah Allah. Itu diantaranya sedekah terlihat. Yang gimana? Yang model zakat wajib itu harus terlihat, Pak. Sedekah, zakat mal, zakat fitrah, itu kan wajib sifatnya, perlihatkan ke orang-orang. Ini harus. Kayak sholat fardu ini harus ditampakkan, dilihatkan berjamaah. Beda dengan sholat sunnah, sembunyikan. Makanya kan kalau sholat sunnah, kalau bisa di mana? Di rumah. Kenapa nggak di masjid? Karena ini sunnah sifatnya. Jadi kalau wajib, perlihatkan. Terlebih lagi seorang tokoh, kalau kita mungkin di rumah kita adalah orang tuanya, kita tampakkan meskipun sunnah, tampakkan kebaikan-kebaikan. Agar apa? Dilihat oleh istri kita, anak kita, dan mereka mengikuti nantinya. Jadi kalau sedekah yang sifatnya terang-terangan ialah yang wajib hukumnya, seperti sedekah atau zakat harta atau zakat fitrah, atau yang dinazarkan, Pak, dinazarkan. Misalnya ada orang berkata seperti ini, seandainya usaha saya goal nih, saya akan sedekah. Nah, ini nazar tuh. Goal ternyata
Atau seandainya saya sembuh dari sakit, saya akan sedekah. Ini kan nazar. Nah, ini perlihatkan yang wajib-wajib. Nah, 3 pesan ini, pertama rutinkan baca Al-Qur'an, kedua rutinkan mendirikan sholat. Tidak hanya fardu saja sholat itu, Pak. Termasuk diantaranya yang sunnah-sunnah. Ada yang sunnah. Sholat sunnah terbagi 2, ada yang sholat sunnah yang muakkad, yang di waktu, ada yang punya sabab. Sholat sunnah yang di waktu ialah seperti qobliyah, ba'diyah, ada waktunya. Qobliyah waktunya kapan? Setiap masuk waktu masuk qobliyah. Ba'diyah kapan waktunya masuk? Setiap selesai menjalankan fardu sholat, maka masuklah ba'diyahnya. Kemudian duha di waktu juga, waktu duha kapan waktunya, isyraq juga di waktu, masuk witir juga di waktu. Tapi ada sholat yang tidak punya waktu. Sholat sunnah tidak punya waktu, tapi dia punya sebab. Seperti apa? Seperti kita masuk masjid, ada sholat apa namanya? Tahiyatul masjid, nggak ada waktunya itu, tapi punya sebab. Jika sebabnya ada, maka ada sholat. Setiap orang masuk masjid, ini sebabnya nih, berarti dia sholat tahiyat masjid. Atau istikharah, istikharah ada sebabnya, tidak di waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa bebas istikharah ini. Silakan kapan saja Anda melakukannya. Kapan Anda mau lakukan itu. Misalnya sekarang ragu, kita nih ragu, katanya sekarang ada apa? Katanya sekarang ada macan keluar dari sarangnya nih, berkeliaran di jalan tol misalnya. Kita ragu di sini. Kita takut kita. Wah, sholat istikharah deh. Istikharah belum berangkat kerja bisa dilakukan pagi-pagi. Atau mungkin sholat yang punya sebab yang barengan seperti seperti gerhana. Termasuk punya sebab ini. Kapan gerhana terjadi, maka ada sholat. Itu namanya sholat punya sebab. Nah, jika ada sholat sunnah yang tidak punya sebab, tidak di waktu, itu namanya sholat sunnah mutlak. Mutlak. Misalnya nih, ujung-ujung kita, aduh, daripada galau nih, sholatlah. Nah, kan sholat nih. Sholatlah deh, Allahu Akbar. Ini nggak punya waktu, nggak punya sebab, sholat aja dia. Itu namanya sholat mutlak. Ini niatnya bagaimana? Kalau kita lafuzkan usolli sunnatan li ta'ala. Jangan disebutkan sholatnya, jangan ditetapkan rakaatnya. Itu namanya mutlak. Pada zaman dulu ada seorang perempuan, Pak. Ada perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Seorang wali besar ini perempuan. Beliau dalam sehari itu sholat sunnahnya saja 1000 rakaat. Perempuan ini, Pak. 1000 rakaat setiap hari. Semua yang di waktu, yang sebab dikerjakan, termasuk mutlak. Bayangkan sehari semalam 1000 rakaat, subhanallah. Karomahnya beliau itu, Pak, suatu hari ada yang mencuri ke rumahnya nih. Itu saking itu rumahnya sering pakai sholat oleh beliau, ini ada pencuri datang ke rumahnya, masuk ke rumahnya, mengambil ini dan itu. Begitu diambil, dibawa mau keluar, dia itu pintu nggak ada yang terlihat. Semuanya dinding. Diletakkan barang-barang curiannya, terlihat lagi, oh itu ternyata diambil lagi, hilang lagi. Itu karomah beliau. Jadi rumah yang biasa rutin baca Al-Quran, sholat, itu akan ada keajaiban nanti. Insya Allah. Dirutikan rumah kita ini, jadikan rumah sebagai baiti jannati. Artinya apa? Isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Baca Al-Quran, sholat, zikir. Insya Allah akan terasa nanti. Kalau ingin buktinya begini, Pak, Bapak punya 2 kamar di rumah nih. Kamar ini untuk musik-musikan misalnya, yang ini untuk baca Al-Quran. Lalu bandingkan nanti masuk ke kamar itu. Ini kamar tidak baik misalnya. Ini kamar yang baik. Bapak masuk ke dalamnya, bisa dirasakan nanti. Ini gerah bawaannya, panas bawaannya, nggak nyaman bawaannya. Begitu masuk ke yang satunya lagi, adem bawaannya. Tenang hati kita. Makanya masjid ini adalah yang tenang kita tempati. Di rumah kita mungkin pusing kita bayar, gak nyaman, banyak urusan, banyak masalah, datang ke masjid, adem kan. Ini 3 bayar. Insya Allah kita amalkan 3 ini. Pertama, baca Al-Quran secara rutin. Kedua, rajin mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak sebagian harta kita. Maka insya Allah, Allah jamin kehidupannya, usahanya tidak akan pernah merugi. Dan bahkan Allah sempurnakan pahalanya dan ditambah bonus lebih dari Allah Ta'ala. Mungkin
Dari saya cukup sekian, Pak. Seandainya ada pertanyaan, silakan. Kalau memang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak ada, tutup. Ada satu ayat. Kalau mau membaca Al-Quran, kita wajib punya, kita pakai Al-Quran, wajib untuk berwudu. Kedua, kita membaca Al-Quran, kita nggak punya wudu, tapi kita bacanya dari handphone. Tiga saat kita terbiasa membaca Al-Quran, katakanlah waktu menjelang tidur kita membaca surat Al-Mulk. Juga sebelum membaca mungkin hubungan suami istri dulu. Setelah hubungan suami istri masih ada junub dan kemudian baru itu saya belum membaca Al-Mulk. Boleh nggak bisa kita membacanya? Baik. Jadi masalah baca Al-Quran berwudu, apakah wajib berwudu atau tidaknya, itu adab-adabnya adalah kalau kita baca Al-Quran, adabnya harus punya wudu. Adab itu tidak wajib, sunnah ada wudu. Nah, pahala yang dikatakan satu huruf, kata Ali bin Abi Thalib, satu huruf dibalas 10 itu bagi orang yang baca Al-Quran tanpa wudu. Orang baca Al-Quran bahkan tidak paham maknanya, satu huruf 10 kebaikan. Kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, lalu bagaimana kalau orang membaca Al-Quran punya wudu? Lebih pahalanya, 50. Punya wudu tuh. Ini tidak sholat, hanya punya wudu. Lalu bagaimana kalau kita baca Al-Quran dalam sholat, Pak? Dalam sholat. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Anda baca Al-Quran, satu, udah ada wudu dan keadaan sholat, maka satu huruf yang dibaca 100 kebaikan. Insyaallah ya. Nah, kemudian dalam sholat ini, wudu ini, membaca Al-Quran ini, kalau seandainya kita baca Al-Quran tidak punya wudu dan kita takut ketika kita memegang Al-Quran tidak punya wudu, cukup kita panggil seseorang yang punya wudu untuk membalikan kertasnya. Bukakan aja, nggak apa-apa. Kalau baca lagi kan Al-Qurannya tuh. Lalu bagaimana sekarang kalau misalnya orang ada yang rutin baca Al-Quran, udah istiqomah, udah dawam tiap hari dia baca Al-Quran, Al-Mulk misalnya. Nah, kemudian suatu saat dia haid. Kalau perempuan, mungkin kalau laki-laki mungkin hubungan badan. Nah, kalau misalnya ada orang yang rutin istiqomah baca Al-Quran tiap hari, tiap malam, kemudian ada sesuatu yang menghambat bacaannya seperti haid, perempuan haid, maka bolehkah dia baca Al-Quran yang rutin itu dalam keadaan haid? Boleh. Tapi dengan berniat bukan baca Quran, tapi zikir. Jadi bacaan dia tiap malam itu dianggap sebagai zikir dia tiap malam. Kalau dianggap itu Al-Quran, haram hukumnya, tidak boleh. Jadi boleh seorang yang haid, perempuan yang haid, ketika dia berhalangan karena dia rutin tiap hari baca Al-Quran, baca Al-Mulk misalnya, maka boleh saja baca Al-Mulk, tapi dengan niat zikir. Halo? Tanpa menyentuh Al-Quran. Jadi jangan sampai disentuh Al-Qurannya, baca aja. Tapi niatnya niat zikir. Sama seperti gini, Pak. Bapak kalau mendengar orang mati, Bapak sedang junub nih. Spontan kita ucapkan apa dalam lidah kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan Al-Quran. Tapi apakah orang mengira ini Al-Quran? Tidak akan ada. Pasti zikir kan? Kita naik mobil, baca apa doanya naik mobil kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Ini kan Quran. Apakah orang mengira ini Quran? Tidak. Atau ada juga baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Ini kan Quran. Tapi apakah dia mengira itu Al-Quran? Bukan. Zikir saja. Nah, sama seperti itu ketika ada perempuan yang haid, dia rutin karena kerutinan dia tiap malam. Sekiranya mungkin merasa gimana, gerah gimana, nah dia baca, tapi niatnya bukan Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh, karena udah biasa. Tapi kalau yang belum terbiasa dengan kerutinan dia, tidak boleh dibaca. Kenapa? Belum istiqamah.
Minimal yang dikatakan istiqomah adalah sudah 40 hari berjalan, baru dikatakan istiqomah. Jadi semua amal-amal amaliyah kita yang sunnah-sunnah pun kalau tertinggal itu sunnah diqadha. Misalnya kita rutin tiap malam pokoknya nggak tahajud. Tahajud berdoa tiap malam rutin. Ternyata kita kecapean. Akhirnya bablas lah. Bangun subuh, waduh tadi malam nggak baca tabarok, nggak salat tahajud, nggak baca doa, kodok di siang harinya, pagi harinya. Ini yang rutin, karena rugilah orang-orang yang sudah istiqomah meninggalkan istiqomahnya. Rasul mengatakan, khairul amal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik ialah adwamuha yang paling rutin, yang paling istiqomah, wa in qalla meskipun sedikit. Ada orang yang rajin baca Qur'annya tapi jarang-jarang. Ada orang yang rajin baca Quran sedikit tapi istiqomah. Ini yang hebat nih. Tiap hari dia rutin meskipun nggak sampai 1 juz, setengah juz nggak apa-apa. Oh hanya mampu seperempat juz nggak apa-apa, tapi rutin istiqomah tiap hari. Ini lebih baik daripada orang yang punya target khusus. Hanya dia apa? Kadang-kadang hari ini baca sekian juz, besoknya enggak baca Quran, besoknya enggak baca lagi. Nggak istiqomah. Yang hebat adalah orang punya amalan tapi istiqomah, meskipun sedikit tapi diamalkan terus rutin. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita pegang Al-Quran di HP? Nah, ya, di HP kan ada Al-Quran nih. Bolehkah kita pegang atau sentuh Al-Quran yang di HP? Ini khilaf antara ulama. Khilaf. Ada yang mengatakan itu bukan kutiba. Kan yang namanya mushaf itu kutiba. Kutiba artinya apa kutiba? Tertulis. Jadi ini kan ada di sinar, ada istilah apa tuh? Jadi itu ada yang mengatakan tidak mesti punya wudhu kalau di HP. Ada juga yang mengatakan tetap punya wudhu. Jadi terserah kita mau yang pendapat yang mana. Kalau mengambil pendapat yang tidak membolehkan, berarti wudhu dulu. Ya. Nah kalau misalnya kita mengambil pendapat yang mengatakan batal atau tidak boleh memegang Al-Quran di HP, berarti hati-hati dalam membawa HP. Kalau kita niat membawa Al-Quran di sini, maka kita wajib punya wudhu. Tapi kalau kita menganggap tidak sunnah lah, kita menganggap saya bukan bawa HP, tapi bawa apa? Bawa WA, isinya kan ada WA kan, ada WA, ada Facebook. Nah ini, tamanya kita bawa tas, Pak, bawa tas isinya Al-Quran. Kalau kita murni niat membawa Al-Quran di tas ini, maka hukumnya tidak boleh kalau tidak punya wudhu. Tapi kalau niatnya bukan bawa Quran, kita bawa pakaian, kita bawa jarum lah isinya, maka hukumnya tidak haram kalau tidak punya wudhu. Jadi masalah HP dalam Al-Quran itu ada khilaf antara ulama-ulama. Sudah. Baiklah, mari kita tutup kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya, barokahnya kepada kita semua, agar kita bisa mengamalkan isi dari 3 pesan tadi. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna ala nadha asrafna فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. آمين. يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.